Halo guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, lewat channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi tentang sejarah, dan tentunya kalian juga banyak belajar sejarah di sini. Jadi, kalau kalian suka dengan channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini, dan informasi apa yang akan kalian dapat hari ini? Tonton terus video berikut ini sampai habis. Untuk perkereta apian di Indonesia sendiri, ketika itu pada zaman kolonial Belanda, mereka memulainya dengan membuat yang namanya sebuah jalur kereta dari Ambarawa menuju daerah Solo atau Jogja. Ide ini mulai dirilis tahun 1864 oleh Gubernur Jenderal yang saat itu berkuasa, yaitu Baron Solon de Gabriel. Nah, di sini kita bisa, jadi kenapa berdiri stasiun Ambarawa ini? Pada masa dulu, Ambarawa merupakan daerah militer milik Belanda. Jadi di sini merupakan daerah militer Belanda atau yang biasa dikenal dengan garnison. Lokasinya cukup strategis antara kota Semarang dekat dengan kota Semarang. Nah, pada saat itu stasiun ini dibuat bukan untuk kepentingan penumpang, tapi pemerintah Belanda membuat stasiun ini hanya untuk kepentingan militer. Kemudian berkembanglah tahun 1870 ketika dimulainya sistem politik pintu terbuka. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang ada di kota Ambarawa ini muncul, perkebunan-perkebunan swasta. Mulailah dipikirkan jalur kereta api untuk memfasilitasi para pengusaha perkebunan ini, di mana mereka tentunya butuh sarana pengangkut barang-barang kebutuhan perkebunan. Akhirnya yang tadinya untuk kepentingan militer mulai dipikirkan untuk kepentingan perkebunan. Sekarang kita akan eksplor stasiun ini. Kita mulai dari lokomotif yang ada di samping saya. Ini salah satu lokomotif uap yang pernah dilakukan yang namanya pernah berjalan di Indonesia, dibuat di Jerman, digerakkan oleh tenaga uap. Lokomotifnya, kemudian di gerbong kedua ada untuk menampung kayu jati, dan kemudian baru gerbong-gerbong lain. Sedikit sebelum lokomotif ini digunakan, ketika itu sistem jaringan kereta sudah ada, relnya sudah ada, keretanya sudah ada, tapi lokomotifnya belum ada. Lalu untuk menarik kereta tersebut digunakan dua cara, di mana kereta yang menarik manusia atau penumpang menggunakan tenaga kuda, sementara kereta yang akan menarik barang ditarik dengan menggunakan tenaga lembu atau kerbau. Karena ketika itu lokomotif belum didatangkan dari Jerman. Kemudian kita akan berpindah, kita akan lebih mengenal lagi sistem perkereta apian. Kalian bisa lihat di sebelah sana. Oke, kalau kita lihat di belakang saya, di sini ada salah satu contoh roda kereta api. Tapi cukup unik. Kenapa cukup unik? Karena roda kereta api ini dipasangi gerigi di bagian tengahnya.
Kenapa harus ada geriginya? Karena di Indonesia kita tahu sendiri secara geografis lokasinya bukan cuma jalan datar, tapi juga ada perbukitan. Dan sebagian besar perkebunan di Indonesia itu adalah lokasi perbukitan yang mungkin agak sulit jika kereta harus berjalan secara konvensional. Jadi fungsi dari roda ini, di mana ada gerigi di tengahnya, itu agar si kereta ini mampu melewati jalur perbukitan. Tidak semua memang diterapkan sistem bergerigi ini, hanya untuk daerah-daerah tertentu seperti di daerah Ambarawa, untuk Pulau Jawa seperti di Ambarawa, kemudian di daerah Priangan, Bandung, dan di Kepulauan Sumatera itu ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana di sana terdapat tambang batu bara, kemudian lokasinya berbukit-bukit juga mengharuskan si kereta ini menggunakan gerigi seperti ini. Nah, sedikit tentang stasiun ini, stasiun Ambarawa ini dulunya dinamakan Stasiun Willem. Kenapa diberi nama Willem? Karena stasiun ini didirikan oleh Raja Belanda, yaitu Raja Willem pertama yang sempat mengunjungi Ambarawa. Dan ketika itu dia memutuskan untuk membangun sebuah stasiun di sini demi kebutuhan militer tentara Belanda. Yang nantinya tentu tadi saya sudah ceritakan berkembang ke arah kebutuhan ekonomi, yaitu memenuhi perkebunan, kepentingan para pemilik perkebunan. Oke, kita akan lihat beberapa gerbong yang ada di sini. Ikuti saja. Kepentingan militer, kemudian berkembang untuk kepentingan para pemilik perkebunan. Kemudian di sini juga, kalau kalian lihat di bangunan sebelah sana, itu ada patung sapi. Kemudian ada sebuah bangunan, itu bukan kandang sapi, tapi di mana museum ini juga dipergunakan untuk mengangkut hewan-hewan ternak dari Ambarawa ke kota-kota lainnya. Selain juga untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan, selain kopi, juga ada teh dan hasil-hasil perkebunan lainnya. Di kotak ini kalian bisa melihat ini salah satu peninggalan dari masa kolonial Belanda terkait perkeretaapian di Indonesia, yang ada yang warna hijau dan warna merah. Di situ adalah sinyal, di mana sinyal ini berfungsi untuk memindahkan rel. Jadi kalau kalian yang pernah naik kereta api, kalian pasti tahu bahwa kereta itu kadang suka berpindah-pindah rel, berpindah jalur. Nah, itulah alat yang akan mengatur dan mengarahkan kereta untuk berpindah dari satu rel ke rel yang lainnya. Kemudian terkait dengan Museum Ambarawa ini, nah kita bisa lihat ke arah sana. Kita akan coba lihat beberapa koleksi museum ini, yaitu lokomotif tua dan gerbong-gerbong tua. Untuk sistem perkeretaapian di Indonesia, semuanya awalnya dikelola oleh pemerintah Belanda dengan nama NISM, Nederland Indisch Spoorweg Maskapai, di mana kantor pusatnya itu ada di Semarang, yang sekarang kita kenal dengan Museum Lawang Sewu. Nah, setelah politik itu terbuka, ada kurang lebih 10 maskapai. Maskapai di sini bukan penerbangan ya. Maskapai di sini bagi orang Belanda adalah sebuah perusahaan. Jadi ada 10 perusahaan kereta swasta yang nanti mereka saling bersaing satu sama lain. Ya tentunya bersaing dalam hal kepentingan ekonomi, mencari keuntungan. Karena Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah dan jarak antara satu kota dengan kota yang lain cukup jauh, maka kereta api menjadi sarana transportasi massal, baik manusia maupun barang, yang cukup berkembang dan bisa menghasilkan pundi-pundi uang bagi pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Oke, sekarang kita lihat beberapa jenis gerbong yang ada di sini. Mulai dari gerbong kereta kayu yang warna hijau di sana. Nah, itu adalah gerbong yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Oke, saat ini saya sedang berada di samping lokomotif uap, lokomotif kuno buatan Jerman. Hampir rata-rata sebagian besar lokomotif kuno yang ada di Indonesia yang menggunakan tenaga uap adalah buatan Jerman. Diproduksi oleh Jerman, kemudian diimpor masuk ke Indonesia. Berbeda dengan lokomotif era modern zaman sekarang, di mana lokomotif diesel zaman sekarang itu sebagian besar dibuat oleh Amerika, yaitu pabriknya namanya General Electric. Dan mungkin untuk kereta api listrik yang sekarang kita kenal di kota-kota besar seperti Jakarta, itu dibuat ya oleh Jepang, kereta dari Jepang. Kembali ke topik kita tentang kereta api kuno di sini.
Ini adalah salah satu kereta buatan Jerman, dan untuk lebih lanjutnya ikuti saya untuk naik. Oke, saat ini kita udah berada di dalam lokomotifnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah lokomotif uap. Di mana setiap lokomotif uap biasanya akan terdiri dari dua rangkaian. Rangkaian pertama yang kita naiki ini adalah ruang masinisnya atau ruang operatornya. Sementara di belakang ini yang tampak kosong ini adalah gerbong yang difungsikan untuk mengangkut kayu jati. Kenapa harus ada gerbong yang mengangkut kayu? Karena bahan bakar utama dari kereta uap ini adalah kayu jati, di mana kayu jati ini nanti akan dibawa kemudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran ini. Tungku pembakaran ini akan menghasilkan uap, di mana uap itu nanti akan menggerakkan mesin kereta ini untuk berjalan. Itulah sistem kerja lokomotif uap. Mungkin tidak seperti lokomotif zaman sekarang yang begitu dinyalakan kereta langsung bisa jalan. Untuk lokomotif uap ini mereka harus menunggu proses pembakaran airnya untuk menjadi uap, di mana tekanan uap itu nanti akan mendorong mesin untuk menjalankan roda kereta ini sehingga kereta ini bisa berjalan seperti biasanya normal. Oke, tadi kita sudah bahas banyak tentang kereta api. Di sini ada perjalanan sistem kereta api di Indonesia. Kalau kalian lihat dari dinding ini adalah jalur kereta pertama 1840 dari Batavia, Jakarta, menuju ke Bandung, Jogja, Surakarta atau Solo, dan Surabaya. Jalur-jalur ini dibangun bukan untuk kepentingan komersial pada awalnya, tapi untuk kepentingan militer, yaitu untuk mengangkut pasukan militer, untuk mobilisasi pasukan militer mereka dari satu kota ke kota lainnya. Baru menjadi komersial ketika diberlakukan kebijakan politik pintu terbuka tahun 1870, di mana banyak perusahaan-perusahaan Belanda perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang mendirikan perkebunan di kota-kota tertentu, di kota-kota besar, di sekitar kota besar. Nah, barulah kereta ini mulai digunakan untuk kegiatan komersial. Seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ini adalah cikal bakal moda transportasi kereta api, di mana ditarik oleh lembu atau sapi, dan gambar ini mengangkut tebu. Ya, Jawa terkenal sebagai industri tebu gula. Kita langsung beranjak. Ini NSM, Nederland Indies Spoorweg Maskapai, perusahaan kereta api pertama di Indonesia, di mana seiring berjalannya waktu nanti dinasionalisasi menjadi PT KAI, Kereta Api Indonesia sekarang. Terus ini adalah proses pembangunan beberapa stasiun di Indonesia. Nah, ini adalah lokomotif pertama yang dikirimkan dari Jerman menuju ke Indonesia. Jadi lokomotif pertama yang sampai di Indonesia adalah ini. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kereta api akhirnya mulai membumi di Indonesia, mulai dikenal luas oleh masyarakat, baik oleh masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas menengah ke bawah. Meskipun kereta api bukan diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kereta api juga memegang peranan penting saat Indonesia merdeka. Ketika terjadi agresi militer pertama terhadap Jakarta, Soekarno, Hatta, dan beberapa menteri kabinet ketika itu diungsikan ke Yogyakarta menggunakan kereta api. Mereka berangkat dari stasiun Manggarai jam 6 sore. Kereta api kenapa mereka diungsikan menggunakan kereta api? Karena jalur darat ketika itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan perjalanan di Jogja. Di kereta pun mereka tanpa lampu, tanpa penerangan sedikit pun, dan kereta berjalan cukup sangat pelan, hampir tidak ada suara untuk bisa keluar dari Jakarta, menghindari patroli yang dilakukan oleh pemerintah Belanda.
kereta baru bisa mencapai batas maksimal mereka ketika sudah melewati stasiun Bekasi untuk kemudian dipacu menuju ke Yogyakarta. Ini adalah proses bagaimana ibu kota RI berpindah dari Jakarta menuju Jogja karena terjadinya agresi militer Belanda pertama. Ya, Soekarno, Hatta, dan para menterinya diungsikan menggunakan kereta api. Seiring dengan berjalannya kereta api, setelah Indonesia merdeka, kereta terus berkembang dan berkembang, sampai pada akhirnya di masa Orde Baru, kereta memegang peranan yang cukup penting sebagai moda transportasi massal antar wilayah. Kita mengingat pembangunan jalan belum semasif seperti hari ini, jalan tol belum dibangun di mana-mana, sehingga satu-satunya jalan untuk menempuh perjalanan jauh, terutama di Pulau Jawa, masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api. Dan hari ini kalian sudah tahu, sudah melihat bagaimana perkembangan kereta api, khususnya di kota Jakarta. Kita punya LRT, kita punya MRT yang tidak kalah ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Dan itu merupakan salah satu bentuk perkembangan kereta api yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah melihat lokomotif uapnya, bagaimana kondisi dalamnya, bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita bergeser ke era yang lebih modern lagi, yaitu lokomotif diesel. Di belakang saya yang berwarna hijau ini adalah lokomotif diesel. Lebih ramping, lebih simpel dari kereta uap, karena tenaga penggeraknya sudah menggunakan tenaga diesel dengan bahan bakarnya solar tentunya, sehingga lebih praktis dan tidak memerlukan kayu jati untuk sebagai bahan bakarnya. Lokomotif diesel ini menggantikan lokomotif uap. Ya, mungkin sekitar tahun 1970-an lokomotif ini mulai digunakan sampai hari ini. Jadi sebagian besar kereta api yang ada di Indonesia sampai hari ini masih digerakkan dengan tenaga diesel, tentunya dengan ya pembaharuan. Nah, sistem kereta api di Indonesia itu hanya mengantarkan jarak jauh, bukan kereta api jarak dekat. Karena dulu pada masa kolonial Belanda, untuk kereta jarak dekat mereka menggunakan tram. Dan itu pun hanya di beberapa kota besar saja, seperti Jakarta yang ketika itu dikenal dengan nama Batavia, Semarang, dan juga Surabaya. Jadi hanya di beberapa kota ini yang terdapat tram. Jumlahnya hanya 2 gerbong, digerakkan oleh tenaga listrik. Namun sayang, ketika pertumbuhan mobil semakin banyak pada masa Orde Baru, tram mulai dihilangkan dan hanya terdapat di beberapa museum saja. Oke, sampai sekian dulu cerita dari saya tentang perjalanan kereta api di Indonesia. Sampai ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Sampai jumpa.